Halo, apa kabar rekan profesional? Ya, pada hari ini kita membahas sebuah subjek yang sangat menarik karena hal ini banyak juga dilakukan di banyak negara, yaitu membahas mengenai China. China ini saat ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dominan dan bahkan dalam beberapa aspek ini lebih unggul dibandingkan Eropa maupun Amerika, khususnya dalam industri manufaktur. Di mata China, dunia itu harus dibuat untuk kepentingan strategis jangka panjang bagi keunggulan industri China. Kita bisa melihat dalam era robotik dan artificial intelligence bahwa China jauh lebih maju ketimbang Amerika dalam hal inovasi di bidang artificial intelligence dan juga industri manufaktur. Apalagi ketika China berhadapan atau bersaing berkompetisi dengan Eropa, ya, dalam hal ini negara-negara Eropa yang juga negara yang tergabung dengan Uni Eropa. China jauh lebih maju dan bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan kualitas barang yang sesuai dengan standar di Eropa. Jadi kenapa China begitu menekan bagi dunia di tahun 2024? Saya hanya membahas tentang slide yang nanti kalau teman-teman atau rekan profesional berminat untuk melakukan pelatihan, ya saya siap untuk uh, menjelaskan hal ini. Jadi ini dalam konteks the global strategis. Ya, salah satu bapak bangsa Cina, yaitu kita mengatakan Cina punya beberapa founding fathers, ya. Yang ini adalah Deng Xiaoping, ya, salah satu bapak bangsa China itu Deng Xiaoping di alam kubur bisa tersenyum karena cita-citanya untuk menjadikan China bisa bersaing dengan negara-negara lain akhirnya bisa terwujud. China telah menjadi negara dengan transformasi pembangunan menjadi negara modern yang luar biasa. China yang dikenal sebagai negara miskin di era 1960-an sampai 1980 telah berubah total di era 90 sampai tahun 2024 menjadi negara yang paling ditakuti di seluruh dunia. Bahkan China menakutkan bagi Amerika dalam hal persenjataan militer, bahwa China juga salah satu negara yang tanpa diduga bisa menciptakan rudal hipersonik yang bisa menjelajah sampai luar angkasa, dan di mana hal itu diakui ya oleh Amerika bahwa Amerika merasa kecolongan terhadap kemampuan inovasi China dalam industri militer. Yang jelas ini menjadi tamparan besar bagi Amerika, khususnya Pentagon sebagai Kementerian Pertahanan Amerika, bahwa ternyata China mempunyai teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan Amerika. Jadi China itu bisa berubah ya, yang dikenal sebagai negara miskin di era 1960 sampai 1980 ini telah berubah total di era 90 sampai tahun 2024 menjadi negara yang paling ditakuti di seluruh dunia. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi China. Ya, kita lihat ini ilustrasi kemajuan China, ya, gedung-gedungnya sangat masif dalam pembangunan, bahkan beberapa kota seperti Beijing, Shanghai itu bisa mengalahkan infrastruktur di kota-kota modern Amerika. Ya, kita lihat ini gambar ilustrasi pembangunan infrastruktur di China. Ya, tahap China di era 90-an itu mulai membangun industri manufaktur untuk menggerakkan ekonomi negara dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Pemerintah China membuka pintu investasi dari negara-negara barat dan juga dari negara Asia Timur untuk masuk ke Cina, kemudian mendirikan pabrik. Hal yang terpenting pada waktu itu bagi pemerintah Cina adalah rakyat Cina yang jumlahnya lebih dari 1 miliar jiwa itu bisa bekerja dan mengubah mental, yaitu mental masyarakat pertanian menjadi mental masyarakat negara industri. Ini yang paling penting. Jadi ketika tahap di era 90-an ini adalah tahap pertama bagaimana China berhasil membangun industri manufaktur untuk menggerakkan ekonomi negara dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah Cina ini membuka pintu investasi dari negara-negara barat dan juga negara Asia Timur supaya mereka mendirikan pabrik, dan dalam jangka panjang China bisa meniru teknologi tersebut, dan ini hal yang menarik sekali untuk dikaji dalam global strategi sehingga akan menciptakan produk-produk baru di kemudian hari made in China yang lebih unggul inovasinya dibandingkan dari negara barat ataupun dari negara Asia Timur. Nah,
Pemerintah Cina kemudian membangun infrastruktur di kota-kota besar. Tujuannya adalah untuk modernisasi pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat China, dan itu adalah yang wajar. Pemerintah China kemudian melakukan pembangunan jalan besar, jembatan, gedung-gedung perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan dibuat untuk warga kaya dan warga kelas menengah dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian. Infrastruktur dibangun secara masif dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing China di dunia global. Dunia tentu ya, sudah pasti dibuat terkejut dengan prestasi China bahwa, dan media masa barat pun membuat berita yang berfokus kepada kemajuan ekonomi China yang meningkatkan kemajuan ekonomi Jepang di dekade 1960-an. Pemerintah China pemberitaan mengenai kemajuan China itu memberikan gambaran bahwa negara-negara Asia itu mulai bangkit dari keterpurukan. Jadi awalnya memang kita melihat bahwa Jepang adalah pioneer untuk kemajuan di Asia. Kemudian Taiwan membangun hal yang sama, Singapura juga, dan akhirnya China, kemudian India. Jadi ada sebuah saling keterikatan dari satu kemajuan satu negara di Asia, dari Asia Timur, kemudian menyebar ke Asia Tenggara, kemudian menyebar juga ke Asia Barat Daya. Dan ini adalah langkah yang sangat bagus. Nah, ini juga kita lihat gedung yang sangat futuristik di China, ini di kota Beijing ya. Ini ilustrasi gambar ya. Kalau tidak salah ini gedung ini dibangun ketika mau Olimpiade Beijing ya. Nah, saya juga lupa tahunnya Olimpiade Beijing, cuman saya pernah menonton videonya ya, salah satu Olimpiade paling modern di dalam sejarah Olimpiade karena istilahnya infrastruktur yang diperlihatkan ini sangat modern. Ya, China juga berupaya menjadi negara mandiri secara ekonomi. Pemerintah China mempunyai visi dan pandangan yang jauh ke depan di dalam era globalisasi abad 21. China harus menjadi pusat peradaban global. Nah, di sini adalah pentingnya adalah China harus menjadi pusat peradaban global. China mulai menyusun kekuatan bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga kekuatan politik global. Bahkan keaktifan China di panggung politik global mampu menandingi kekuatan politik negara barat ya, khususnya blok barat dalam hal ini dalam mengatasi berbagai macam persoalan internasional. China juga mendirikan pangkalan militer di luar negeri ya, dan untuk mengurangi kekuatan militer blok barat seperti di beberapa negara Afrika dan di Asia Tenggara, yaitu di negara Kamboja. Jadi ya adalah hal yang istilahnya hal yang wajar ketika China mulai bisa menandingi kekuatan blok barat. Mereka juga melakukan ekspansi militer secara bertahap, sama seperti Amerika melakukan banyak pembangunan pangkalan militer seperti di Jerman ya, untuk basis NATO ya. Kemudian juga pemerintah Amerika juga sempat melakukan pembuatan pangkalan militer di beberapa negara di Timur Tengah seperti di Irak, Afghanistan ya, walaupun pada akhirnya pun banyak yang ditutup juga. Kemudian di Asia Tenggara pernah di Filipina yang kita sebut dengan pangkalan Subic. Ya, peranan China di panggung politik global bukan hanya sekedar diplomasi saja, tetapi juga kekuatan militer. Jadi China menciptakan ini kekuatan penyeimbang ya antara diplomasi internasional hingga kekuatan militer China dalam politik internasional. Dari tahun ke tahun pengaruh China semakin meningkat. Hal ini memang sangat mengerikan bagi blok barat bahwa mereka mendapat saingan yang serius dalam percaturan politik global. Di masa lalu China adalah sebuah negara yang berbentuk kekaisaran yang sangat kuat dan juga mempunyai armada angkatan laut yang kuat. Bahkan kekaisaran China di masa lalu telah melakukan ekspansi politik global dengan mengirim ekspedisi perjalanan laut ke seluruh dunia. Ekspedisi angkatan laut yang dilakukan untuk memperluas pengaruh kekaisaran China kepada kerajaan-kerajaan lain yang berada di Eropa dan di Asia. Jadi ini hal yang terulang lagi bahwa China ingin menjadi sebuah negara, bukan hanya negara maju, negara ekspor, tapi menciptakan imperium di era abad 21. Kita lihat ini kemajuan China ya, kita lihat ini gedung yang sangat futuristik ya. Ya, Anda bisa lihat juga di video-video YouTube tentang kemajuan China. Ini penting sekali Anda ketahui. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh China adalah pengulangan sejarah di masa lalu.
dan diterapkan kembali dalam sejarah modern. Tetapi ada kesamaan dalam sejarah masa lalu dan sejarah modern. China mempersiapkan militer yang kuat untuk memperkuat posisinya. Karena dengan militer yang kuat, tentu tidak ada satupun negara yang bisa mengganggu kedaulatan negara China, baik di Asia Timur maupun dalam dunia global. Jadi mereka punya militer yang kuat dan sangat sulit khususnya bagi negara-negara barat untuk bisa mengintervensi keamanan dan kestabilan politik di China. Ini adalah sebuah hal yang sangat bagus. Ya, saya rasa ini sangat cukup ya untuk keterangan singkat mengenai kemajuan China. Ya, kenapa China begitu luar biasa maju ya. Jadi ini adalah pandangan singkat saya. Saya Sapendata dari Global Strategy. Terima kasih banyak.